Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wijiana selaku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Kami kelompok 2 kelas 92. Kami di sini akan mempresentasikan hasil pembuatan makalah yang sudah kami diskusikan, yaitu yang berjudul Hacker Selalu Menghantui Sistem Perlindungan Data Nasional. Bab 1. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi, khususnya komputer, telah membawa manfaat besar bagi dunia kerja dan penyimpanan data, namun juga menyebabkan ketergantungan serta berkurangnya interaksi sosial. Di sisi lain, teknologi ini memunculkan ancaman kejahatan siber, termasuk peretasan oleh hacker. Di Indonesia, kasus hacker meningkat sejak 1998, dengan kejahatan seperti peretasan data dan pemalsuan identitas. Masyarakat semakin khawatir karena seringnya terjadi kebocoran data nasional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas upaya pemerintah dalam menjaga keamanan sistem data. Identifikasi masalah. Rentannya peretasan sistem keamanan siber di Indonesia, meningkatnya kemunculan hacker yang ingin meretas dan mencuri data nasional. Langkah pemerintahan dalam menangani masalah rentannya sistem keamanan data, sistem perawatan data, pengawasan dan penjagaan data dari pemerintah. Perumusan masalah. Pertama, mengapa sistem keamanan siber di Indonesia masih rentan terhadap serangan peretasan? Yang kedua, apa tujuan utama para hacker menyerang dan mencuri data nasional? Yang ketiga, apa langkah-langkah yang dilakukan pemerintahan dalam meningkatkan sistem keamanan data nasional? Jawab. 1. Untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kerenggangan keamanan data nasional terhadap peretasan, baik dari sisi teknologi maupun kelemahan manajemen keamanan siber. Jawab nomor 2, untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga dan melindungi data nasional dari ancaman peretasan. Jawab nomor 3, untuk memberikan saran atau rekomendasi tindakan yang lebih efektif dalam meningkatkan sistem keamanan siber, baik dari sisi teknis maupun kebijakan pemerintah. Hacker adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam teknologi komputer dan jaringan yang mampu menemukan dan mengeksploitasi cegah atau kelemahan dalam sistem komputer untuk tujuan tertentu. Jika hacker melakukan peretasan data secara ilegal, hacker tersebut akan terkena pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Dengan adanya pasal ini, memungkinkan hacker tidak terlalu jauh untuk mengambil langkah pencurian atau peretasan data sampai ke pusat data negara agar data identitas penduduk negara tetap aman dan tidak terlalu jauh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Peretasan data nasional adalah tindakan ilegal yang menargetkan data milik pemerintah atau institusi negara, baik untuk kepentingan politik, ekonomi, atau militer. Data yang diretas biasanya berkaitan dengan keamanan nasional, informasi penduduk, data rahasia negara, atau kebijakan strategis negara. Hal ini juga dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tidak hanya mengatur peretasan pada level individu atau perusahaan, tetapi juga dapat digunakan untuk melindungi data dan sistem elektronik milik negara. Pasal 30 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Pasal 30 ayat 2. Dengan adanya pasal ini memungkinkan hacker tidak terlalu jauh untuk mengambil langkah pencurian atau peretasan data sampai ke pusat data negara agar data identitas penduduk negara tetap aman dan tidak jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Pasal 30 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, meretas, melampaui, atau menerobos sistem pengamanan.
Pasal 32 ayat 2, dengan adanya pasal ini memungkinkan hacker tidak terlalu jauh untuk mengambil langkah pencurian atau peretasan data sampai ke pusat data negara agar data identitas penduduk negara tetap aman dan tidak jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, di bab 3 kita akan menjawab pertanyaan yang berada di rumusan masalah. Yang pertama, sistem keamanan cyber di Indonesia. Sistem keamanan cyber di Indonesia rentan terhadap serangan peretasan karena berbagai alasan mendasar yang mencakup teknologi, sumber daya manusia, dan kesadaran keamanan. Berikut adalah penjelasan dari beberapa faktor utama. Yang pertama, infrastruktur keamanan yang belum memadai. Kedua, keterbatasan tenaga ahli seperti sumber daya manusia dan kekurangan pakar keamanan cyber yang handal. Ketiga, kesadaran keamanan cyber yang rendah. Banyak perusahaan individu yang belum sepenuhnya memahami pentingnya keamanan data dan sistem mereka. Dalam rangka memperkuat keamanan cyber Indonesia memerlukan perbaikan menyeluruh, termasuk peningkatan infrastruktur pendidikan tentang keamanan cyber serta menguasai regulasi yang lebih ketat dan efektif. Yang kedua adalah tujuan utama hacker. Hacker meretas data untuk berbagai tujuan yang biasanya berkaitan dengan motivasi tertentu. Berikut adalah contoh utama yang dijelaskan secara sederhana. Yang pertama, demi mendapat keuntungan finansial, banyak hacker yang meretas untuk mendapatkan uang. Mereka mencuri informasi seperti nomor kartu kredit dan akun bank yang bisa digunakan untuk menipu dan juga dibuat untuk sandera mereka. Kedua, spionase atau mencuri informasi rahasia. Hacker terutama yang didukung oleh negara sering meretas mencuri informasi penting baik itu rahasia perusahaan atau data pemerintah. Yang ketiga, sabotase dan perusakan. Beberapa hacker meretas sistem dengan tujuan untuk merusak atau menghancurkan data, mengacaukan operasi, dan membuat target mereka tidak berfungsi. Misalnya mereka bisa meluncurkan serangan DDoS untuk membuat situs atau layanan online tidak bisa diakses. Poin terakhir yaitu poin C adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan sistem keamanan data nasional. Peran pemerintah meliputi yang pertama, perumusan dan penegakan hukum keamanan data. Yang kedua, pengembangan infrastruktur keamanan. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga internasional. Yang keempat, kesiapan dalam keadaan darurat. Yang kelima, pemantauan dan penyelidikan serangan cyber. Pemerintah Indonesia melalui BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara berupaya menjaga kedaulatan digital dengan melaksanakan keamanan cyber secara efisien sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 dan Nomor 133 Tahun 2017. Nah, adapun kesimpulan dari pembuatan makalah yang sudah kami diskusikan bahwa yang pertama, perkembangan hacker di Indonesia sangat meningkat secara signifikan sejak tahun 1998 hingga sampai saat ini. Yang kedua, salah satu informasi yang paling rentan untuk diretas pengguna online adalah penggunaan password. Yang ketiga, banyak sistem perlindungan data nasional yang masih memiliki celah keamanan, baik karena kurangnya pembaruan teknologi, kelemahan dalam pengelolaan keamanan, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan cyber. Yang keempat, kerjasama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan lembaga terkait sangat penting untuk membangun sistem keamanan data yang lebih kuat dan tangguh. Yang kelima, dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital, serangan cyber, termasuk serangan dari hacker, semakin meningkat. Hal ini menuntut adanya strategi yang lebih kuat dalam melindungi data penting. Yang keenam atau yang terakhir, hacker terus menjadi ancaman nyata terhadap sistem perlindungan data nasional. Dengan upaya peretasan yang semakin canggih dan terorganisir, mereka dapat mencuri informasi penting, merusak infrastruktur, dan menimbulkan kerugian finansial serta reputasi. Lalu yang terakhir ada saran. Yang pertama ada pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan pembaruan rutin terhadap perangkat lunak dan sistem keamanan. Penggunaan teknologi enkripsi canggih dan firewall yang kuat juga penting. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pelatihan tentang keamanan cyber di kalangan pegawai pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum untuk mengurangi resiko kesalahan manusia yang sering dimanfaatkan oleh hacker.
Yang ketiga, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang efektif terhadap para pelaku kejahatan cyber, termasuk hacker, untuk menekan jumlah serangan yang terjadi. Yang keempat, negara harus berinvestasi dalam pengembangan teknologi keamanan cyber yang lebih maju dan mandiri untuk melindungi infrastruktur kritis dari ancaman peretasan. Yang kelima, mengingat sifat ancaman cyber yang lintas batas, kerjasama internasional dalam berbagai informasi dan teknologi sangat penting untuk menangani ancaman hacker secara global.